Halo anak-anak, sekarang kita masuk ke modul 302 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat datang di bab 2, kita belajar melaksanakan norma. Kita mulai dari pelajaran 2.2 pelaksanaan norma di sekolah. Tujuannya supaya siswa dapat mengerti dan melaksanakan norma-norma di sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan formal untuk memperoleh ilmu dan mengembangkan kemampuan anak-anak di bawah pengawasan guru. Yang menjadi warga sekolah diantaranya yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, tata usaha, petugas keamanan, dan petugas kebersihan. Semua bekerja sama melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Dalam lingkungan sekolah terdapat banyak orang dengan latar belakang suku bangsa, budaya, dan kepribadian yang berbeda-beda. Dengan mematuhi norma-norma, kita akan menjaga dan mempertahankan lingkungan sekolah tetap aman, damai, dan menyenangkan. Contoh-contoh pelaksanaan norma di sekolah. Norma agama, contohnya yang pertama, berdoa saat memulai dan mengakhiri pelajaran. Ketika akan memulai pelajaran pertama, ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa sejenak. Tujuannya agar kegiatan belajar mengajar hari tersebut dapat berjalan dengan baik. Begitupun sebelum pulang dan keluar dari kelas, ketua kelas memimpin kembali teman-temannya untuk berdoa agar aman dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Contoh norma agama yang kedua adalah mengasihi teman-teman. Dalam menjalankan norma agama di sekolah, kita harus mengasihi sesama kita dengan cara tidak pilih-pilih dalam berteman, tidak menyakiti teman kita, menolong teman yang memerlukan bantuan. Tidak pilih-pilih dalam berteman maksudnya adalah kita harus berteman dengan semuanya tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, atau status sosial. Tidak menyakiti teman kita maksudnya adalah tidak bertengkar, berkelahi, atau bermusuhan dengan teman-teman. Apalagi menindas teman yang lebih kecil dari kita. Itu adalah hal yang sangat tidak baik. Menolong teman yang memerlukan bantuan. Misalnya, seorang teman yang ingin meminjam catatan pelajaran karena selama beberapa hari dia sakit dan tidak masuk sekolah. Sebagai teman yang baik, kita harus menolongnya dengan cara meminjami catatan pelajaran dan mengajaknya belajar bersama untuk mengejar ketinggalannya. Untuk contoh norma kesopanan, bertegur sapa dengan teman-teman, misalnya saat akan memasuki area sekolah, kita menyapa teman-teman saat bertemu dengan mereka. Selamat pagi Andika, atau selamat pagi Dewi. Yang kedua, memakai seragam sekolah dengan rapi dan lengkap. Seragam yang rapi dengan atribut sekolah yang lengkap menjadi cermin kepribadian kita. Jika kita berpakaian yang tidak rapi, orang lain akan beranggapan bahwa perilaku kita tidak baik. Contoh yang berikutnya, norma kesopanan dalam hal meminta izin. Kita harus meminta izin terlebih dahulu jika ingin meminjam barang milik teman kita. Misalnya, Andika, bolehkah aku meminjam pensilmu? Atau, Dewi, aku lupa membawa penggaris. Bolehkah aku meminjam penggaris kamu? Jika ingin keluar dari kelas, kita juga harus meminta izin dulu kepada guru. Misalnya, Pak Guru, saya minta izin ke toilet. Contoh yang berikutnya, membiasakan untuk mengangkat tangan terlebih dulu. Kapan sajakah kita harus mengangkat tangan terlebih dahulu saat berada di dalam kelas? Saat ingin bertanya pada guru? Saat ingin menjawab pertanyaan guru?
saat ingin memberikan pendapat. Contoh norma kesusilaan di sekolah untuk meminta maaf. Bila melakukan kesalahan, kita wajib meminta maaf. Misalnya, Andika, aku minta maaf. Tadi aku tidak sengaja mematahkan penggaris kamu. Atau, Dewi, maafkan aku karena tidak sengaja telah merusak bukumu. Contoh berikutnya, tidak mencontek atau memberikan contekan. Menyontek adalah perbuatan yang curang dan tidak baik. Kita harus rajin belajar dan mempersiapkan diri kita dengan baik sebelum menghadapi ujian. Jika dalam pelajaran masih ada yang belum jelas, kita harus bertanya kepada guru agar kita bisa mengerti. Tidak mencontek atau memberikan contekan. Lalu mengapa memberikan contekan juga adalah hal yang tidak baik? Karena dengan memberikan contekan, kita mengajarkan kepada teman kita untuk malas belajar. Tentunya kita juga akan merasa tidak adil karena kita sudah giat belajar. Yang keempat, membiasakan diri dengan budaya antri. Jika ada antrian sangat ingin makan di kantin sekolah atau ingin mencuci tangan, kita harus ikut mengantri. Tidak boleh menyelak teman kita yang sudah datang terlebih dahulu. Untuk norma hukum, yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Di sekolah, kita harus patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan, antara lain tidak datang terlambat ke sekolah, tidak makan atau minum saat pelajaran berlangsung, tidak membuat kegaduhan di dalam kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan. Kita juga harus ikut menjaga kebersihan, baik di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Misalnya, melaksanakan piket di dalam kelas, membersihkan halaman sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Tidak mencuri. Mencuri adalah perbuatan yang melanggar hukum. Kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Jika kita ingin memiliki sesuatu, kita dapat memintanya kepada orang tua atau kita bisa menabung sampai mempunyai dana yang cukup untuk membelinya. Jika kita mencuri sesuatu, teman-teman tidak akan mempercayai kita lagi dan kita akan dijauhi oleh mereka. Pelajaran 2.2 sudah selesai. Kerjakanlah latihan-latihan di buku kegiatan ya.